Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjarwati dan rekan saya yang bernama Yuliam Syah. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Manfaat Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Nina Triani. Seperti apa sih videonya? Yuk kita simak. Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang berguna dan bermanfaat untuk jangka panjang dan tidak terputus. Berdasarkan manfaatnya, wakaf ini dapat digunakan secara terus-menerus untuk kebaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang. Baik secara nas maupun qot, wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya saja dalam surat Al-Imran ayat 92. Selanjutnya ada manfaat wakaf produktif, yaitu diantaranya adalah: pertama, solusi mengatasi kemiskinan. Hasil produktivitas wakaf tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Kedua, solusi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Contoh, wakaf pembangunan gedung pendidikan dan kesehatan sekaligus membantu operasional sekolah dan fasilitas kesehatan untuk politik di daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, membantu pemberdayaan masyarakat marginal dan perempuan. Dengan begitu, pada usianya yang masih muda dan produktif, mereka dapat berperan aktif untuk membangun ekonomi dan sosial. 4. Solusi untuk mengembangkan infrastruktur sosial. Contoh, ibu-ibu dapat mengikuti program dan kegiatan kerajinan tangan di pusat komunitas untuk memperbaiki taraf perekonomian keluarganya. Dan yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi umat, yaitu saat dibangun pusat komunitas, pusat kesehatan, pusat pendidikan, hingga gedung pusat perekonomian, maka tujuan wakaf pun menjadi lebih tinggi. Salah satunya memberdayakan ekonomi umat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh wakaf produktif di Indonesia. Di sini kita punya 7 contoh. Yang pertama, wakaf lahan pertanian. Wakaf dalam bentuk tanah yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, yakni sawah dan perkebunan. Hasil dari sawah dan perkebunan itu bisa dijual atau dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Yang kedua, wakaf kesehatan. Contohnya dalam bentuk mendirikan fasilitas kesehatan publik seperti rumah sakit atau klinik. Ataupun Anda menyediakan alat kesehatan atau obat yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada wakaf perdagangan. Sering juga disebut sebagai wakaf retail, merupakan jenis wakaf di mana keuntungan penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya membangun fasilitas kesehatan, belajar mengajar, hingga pembangunan jembatan. Yang keempat yaitu wakaf pendidikan. Contohnya membangun sekolah, tempat les, atau belajar mengajar bagi anak-anak yang sulit menempuh pendidikan, ataupun membuka taman bacaan dan program untuk mencerdaskan anak di kawasan marginal. Yang kelima yaitu wakaf sarana air, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah tertentu, juga bisa menjadi wakaf produktif. Yang keenam yaitu wakaf hewan ternak. Contohnya, keuntungan hasil ternak yang dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, atau hewan ternak sudah cukup umur tersebut bisa dibagikan kepada masyarakat, misalnya daging atau susunya. Yang ketujuh yaitu wakaf saham. Bisa dilakukan oleh para investor untuk mewakafkan sebagian atau seluruh sahamnya kepada pengelola saham yang telah terpercaya untuk dikelola dan disalurkan kepada penerima wakaf. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tips menyalurkan wakaf secara online. Mungkin bagi kita sulit menemukan lembaga wakaf yang amanah untuk menyalurkan sejumlah aset yang diwakafkan masyarakat. Namun, keterbatasan waktu untuk mengelola dan menyerahkan wakaf secara langsung bisa jadi penghambat. Anda sulit mengeluarkan wakaf atau hak orang lain dalam aset dan harta benda saat ini. Nah, untuk itu kita tidak perlu khawatir karena kini kita bisa menyalurkan wakaf secara online melalui bank syariah yang ada di Indonesia. Operasional bank syariah itu sendiri diawasi oleh lembaga pemerintah, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK.
Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Salah satu aplikasinya yaitu M Syariah dan Bank Mega Syariah. Dari penelitian yang sudah kita jalani, kita mendapatkan beberapa informasi dari responden yang kita dapat melalui isi atau wawancara kuesioner. Yang pertama yaitu demografi responden. Usia responden mayoritas berada di rentang 31 sampai dengan 50 tahun, sedangkan usia 20 sampai dengan 30 tahun hanya sedikit. Jumlah responden perempuan lebih banyak 3 orang dibandingkan laki-laki yang hanya 2 orang. Latar belakang pekerjaan beragam mulai dari guru, karyawan, petani, dan wira swasta. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang wakaf produktif semua responden. 5 orang sudah mengetahui konsep wakaf produktif. Sumber informasi tentang wakaf produktif berasal dari sosial media, orang lain, dan kajian agama. Yang ketiga yaitu tujuan wakaf. Responden lebih banyak memilih tujuan peningkatan ekonomi umat dibanding pendidikan. Yang keempat, partisipasi dalam wakaf. Tidak ada responden yang berpartisipasi dalam wakaf produktif. Alasannya, tidak berpartisipasi adalah ketidaktahuan cara untuk berkontribusi. Yang kelima adalah pandangan terhadap pengelola wakaf. Semua responden sepakat bahwa pengelola wakaf produktif sangat penting dan dianggap paling membutuhkan dana. Wakaf produktif adalah infrastruktur, diikuti pendidikan. Yang terakhir yaitu pendapat tentang pengelola wakaf. Seluruh responden mendukung pengelola wakaf oleh lembaga. Baik, itu tadi materi tentang wakaf produktif yang dapat kita sampaikan. Sampailah kita kepada bab yang terakhir yaitu penutup. A. Kesimpulan. Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang asetnya dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat secara berkelanjutan. Jenis wakaf ini mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi umat khususnya di Indonesia melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran dan hadis, tetapi memiliki landasan dari Quran Surat Ali Imran ayat 92 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 serta hadis riwayat Muslim diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur pengelolaan wakaf agar dapat bersifat produktif dan bermanfaat. Wakaf dapat disalurkan melalui lembaga resmi atau secara online menggunakan layanan bank syariah yang diawasi oleh OJK, Bank Syariah Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Salah satu contohnya yaitu M Syariah dari Bank Mega Syariah. Yang selanjutnya yaitu saran. Perlu ada edukasi lebih lanjut tentang cara berpartisipasi dalam wakaf produktif melalui berbagai media, terutama media sosial yang menjadi sumber utama lembaga pengelola wakaf dapat mengutamakan program peningkatan ekonomi umat dan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan yang dirasakan responden. Promosi dan sosialisasi sebaiknya mencakup berbagai segmen usia dan pekerjaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Baik, itu tadi penutup yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.